€40.000 net sebulan. Iya. Kalau Gede. di Almer kan ke 8.000 seingat Di gua. bawah itu. Seingat gua di Almer tuh 10.000 di bawah. Gede Itu banget. kan. Tapi ini luar biasa, Persib Bandung. Saya salut lah ke manajemen Persib Bandung. Jujur saya kaget banget. Ya ini sekarang sudah bukti Persib ini uangnya bukan saja banyak, tapi terlalu banyak. Dan ini adalah bukti juga komitmen Persib untuk membuat tim ini kompetitif. Yo, what's up football lovers? Balik lagi sama kita Area 12. Beberapa hari ini jagat sepak bola Indonesia lagi diguncang sama satu berita yang bener-bener di luar nalar. Sebuah berita yang bikin kita semua nanya, serius nih? Beneran nih? Siapa lagi kalau bukan sang The Professor Tom Haye yang dikabarkan resmi berseragam biru kebanggaan kota Bandung, Persib Bandung. Kita tahu. Pasti banyak dari kalian yang mikir, paling karena duitnya gede. Persib kan sultan. Welcome to Liga Konoha, Profesor. Eits, tunggu dulu. Kalau kalian mikir kepindahan ini hanya karena uang, kalian salah besar bro, sis. Hari ini, kita akan bongkar tuntas, kita akan bedah sampai ke akar-akarnya, alasan-alasan yang jauh lebih dalam dan strategis kenapa seorang Tom Haye, pemain yang masih jadi rebutan klub-klub Eredivisie seperti NAC Breda dan Fortuna Sittard, justru mantap memilih Persib Bandung. Ini bukan cuma soal transfer, ini adalah sebuah statement. Siapin kopi, siapin cemilan, karena ini akan jadi pembahasan yang panjang dan seru banget. Oke, pertama-tama mari kita luruskan dulu. Apakah uang berperan? Jelas, kita nggak boleh naif. Persib, dengan kekuatan finansialnya sebagai salah satu klub terkaya di Asia Tenggara, jelas mampu memberikan penawaran yang sangat-sangat menggiurkan. Gaji yang mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dari yang ia dapatkan di klub sebelumnya. Tapi, coba kita pikirkan lagi. Seorang pemain sekaliber Tom Haye di usianya yang masih sangat produktif pasti punya banyak pertimbangan selain nominal di kontrak. NAC Breda dan Fortuna Sittard itu bukan klub kaleng-kaleng di Belanda. Mereka menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli Persib, kompetisi di level Eropa. Kesempatan untuk terus berada di radar tim-tim besar Eropa. Tapi kenapa tawaran itu ditolak? Nah, disinilah ceritanya jadi semakin menarik. Alasan pertama, dan mungkin yang paling fundamental adalah alasan nomor 1, proyek ambisius dan legasi abadi. Coba bayangin kalian jadi Tom Haye. Kalian udah ngerasain atmosfer sepak bola Eropa. Kalian udah main di level tertinggi. Apa selanjutnya? Banyak pemain di posisinya akan memilih zona nyaman, tetap di Eropa, jadi pemain mediocre di klub papan tengah. Tapi Tom Haye beda. Dia melihat sebuah kanvas kosong di Indonesia. Persib Bandung bukan sekadar klub yang ingin juara Liga 1 lagi. Manajemen di bawah CEO baru Putra Aditya punya visi yang jelas, dominasi Asia. Mereka ingin berbicara banyak di AFC Champions League 2. Mendatangkan Tom Haye adalah kepingan puzzle untuk mewujudkan mimpi itu. Tom Haye tidak ditawari sekadar kontrak bermain bola. Dia ditawari untuk menjadi pemimpin dari sebuah proyek raksasa. Dia diberi kesempatan untuk membangun legasi, bukan sebagai pemain biasa di Eropa, tapi sebagai legenda yang membawa klub Indonesia berjaya di kancah Asia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alasan nomor 2, kekuatan The Professor di luar lapangan. Lihat julukannya, The Professor. Tom Haye itu pemain cerdas baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia sadar betul posisinya sekarang. Dia bukan lagi sekadar pemain keturunan, dia adalah ikon dari keberhasilan program naturalisasi PSSI. Kepindahannya ke Liga 1 akan menjadi magnet luar biasa. Dia bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda lokal di Persib. Dia bisa meningkatkan standar profesionalisme di ruang ganti. Kehadirannya akan menjadi tolak ukur baru bagi seluruh pemain di Liga 1. Ini adalah kesempatan bagi Haye untuk memberikan dampak yang lebih besar dari sekadar assist atau gol. Dia bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia dari dalam, menjadi seorang duta, seorang panutan. Peran ini jauh lebih besar dan terhormat daripada sekadar menjadi pemain ke-15 di skuad Fortuna Sittard. Alasan nomor 3, atmosfer gila bobotoh yang bikin merinding. Ini dia, alasan yang paling mungkin emosional. Kita bicara soal bobotoh. Puluhan ribu manusia yang mengubah stadion menjadi lautan biru. Koreografi yang bikin takjub dunia. Chant yang menggema tanpa henti selama 90 menit. Sekarang bandingkan dengan atmosfer stadion NAC Breda atau Fortuna Sittard. Dengan segala hormat, atmosfernya tidak akan segila dan semilitan di Bandung. Tom Haye sudah merasakannya saat bermain bersama timnas di GBK
Dia tahu betul bagaimana rasanya didukung oleh puluhan ribu fans fanatik yang menganggap sepak bola lebih dari sekadar permainan. Bagi pemain yang hidup dari adrenalin dan passion, bermain di hadapan Bobotoh setiap pekannya adalah sebuah candu. Itu adalah pengalaman spiritual yang tidak akan pernah ia dapatkan di klub papan tengah Eropa. Dia tidak hanya akan bermain untuk klub, tapi akan bermain untuk jutaan nyawa yang terwakilkan dalam satu nama, Persib. Alasan nomor 4, kesempatan emas dari segi bisnis dan branding. Jangan lupakan sisi bisnisnya. Indonesia adalah pasar yang gigantik dengan lebih dari 270 juta penduduk yang gila bola. Dengan pindah ke Persib, Tom Haye secara instan akan menjadi salah satu atlet paling marketable di negeri ini. Bayangkan, nilai komersialnya akan meroket. Brand-brand besar akan antri untuk menjadikannya brand ambassador. Popularitasnya akan meledak, jauh lebih melebihi apa yang ia dapatkan sebagai pemain di Belanda. Di akhir karirnya, ini adalah langkah yang sangat cerdas secara finansial. Pundi-pundi yang ia kumpulkan dari endorsement di Indonesia bisa jadi jauh lebih besar daripada selisih gaji yang ditawarkan klub Eropa. Ini bukan cuma sekadar gaji, ini adalah membangun kerajaan bisnisnya sendiri di pasar yang sangat potensial. Alasan nomor 5, koneksi dengan tim nasional Indonesia. Ini adalah alasan yang sangat strategis. Dengan bermain di Liga 1, Tom Haye akan selalu berada di bawah pantauan langsung pelatih timnas dan PSSI. Tidak ada lagi isu soal jet lag parah saat harus terbang dari Eropa untuk FIFA Matchday. Dia bisa beradaptasi penuh dengan cuaca, kultur, dan bahkan gaya permainan lawan-lawan. Ini menunjukkan komitmen totalnya untuk Merah Putih. Dia ingin menjadi pusat dari proyek jangka panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Bermain di Indonesia memudahkannya untuk menjadi pemimpin dan integrator bagi pemain lokal dan naturalisasi lainnya. PSSI dan Coach Patrick Kluivert pasti akan sangat senang dengan keputusan ini. Ini adalah win-win solution yang perfect bagi Persib, Tom Haye, dan tim nasional Indonesia. Jadi kalau kita rangkum, apakah perpindahan Tom Haye ke Persib karena uang? Iya, itu salah satu faktornya. Tapi menyebutnya hanya karena uang adalah sebuah penghinaan terhadap visi besar seorang atlet profesional. Ini adalah gabungan dari ambisi untuk membangun legasi, keinginan untuk memberi dampak lebih besar, candu akan atmosfer supporter yang luar biasa, kecerdasan melihat peluang bisnis, dan komitmen total untuk tim nasional. Persib tidak hanya membeli seorang gelandang, mereka membeli seorang pemimpin, seorang ikon, sebuah statement bahwa Liga 1 siap untuk naik kelas. Dan Tom Haye tidak hanya menerima gaji besar, dia menerima sebuah tantangan, sebuah tanggung jawab dan kesempatan untuk menulis namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Nah, sekarang kita mau tanya sama kalian. Menurut kalian, dari kelima alasan tadi mana yang paling kuat mendorong The Professor untuk memilih Persib? Atau mungkin kalian punya teori lain? Tulis semua unek-unek dan analisis kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita diskusi secara sehat dan cerdas. Kalau kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini, jangan ragu untuk tekan tombol like, dan yang paling penting, tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita Area 12 pamit undur diri. Tetap jaga sportivitas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia. Ciao!